Halo, sore teman-teman semua. Halo sore. Gimana nih? Kita jadi kan ngerjain tugas pajak. Jadi dong. Jadi dong. Nah, Ya. tugas ngomong-ngomong sebelum kita ngerjain tugas nih, tugas individu kalian udah selesai belum ya? Ih, aku Belum. belum loh. Sama Aku Bunga. udah sih. Aku udah. Wah, serius udah ngumpul, Yos? Belum, cuman udah selesai aja. Iya, udah deh daripada kita bingung, kayaknya kita ngerjain salah satu tugasnya, tugas kelompok pajak kita gimana, guys? Boleh tuh. banget. Yang tugas Oke, kelompok oke. ya? Iya, belum. Waktunya Boleh, lagi boleh. bentar nih, soalnya dikumpul. Oh, iya. Siapa ya bisa bantu share screen, guys? Aku bisa bantu share screen. Oke. Bentar ya, Oke. teman-teman. Oke. Nah, ini share screen-nya udah kelihatan. Nah, udah, Bung, udah. Oke, teman-teman, kita mau ngerjain dari nomor berapa nih kira-kira? Yang waktu itu kan kita udah tambahin tuh nomor 1 sama 2. Mungkin di nomor 3 deh kayaknya belum lengkap. Iya Yosua benar, ada aku juga saran tadi nggak? udah baca. Yang di nomor Yosua. kita kalau nggak salah kita sampai nomor 3 ini kan, dan yang dengan demikian ini kita kayaknya baru setengahnya deh ini kesimpulan yang demikiannya ini. Mungkin kita bisa tambah lagi. Bener-bener, aku juga tadi udah baca dan itu kayaknya perlu ditambahin deh. 2 jam kemudian. Aduh, pusing banget nih ngerjain tugasnya. Gimana kalau kita refreshing dulu teman-teman? Kita nonton video YouTube yuk. Atau apa gitu yang lucu-lucu buat menghibur kita. Aduh, bener banget, Bung. Kayak aku udah nggak tahu lagi sih ini lumayan jawabannya. Gimana kalau kita nonton video YouTube? Gimana, guys? Kalian mau nggak? Boleh. Sekalian Kan untuk menyegarkan. Tujuannya juga untuk refreshing toh. Iya, Oke. benar-benar. Aku Oke, ada Bung. saran. Boleh. Oke, apa tuh, Bung? Aku stop share dulu ya. Oke. Oke. Nah, coba aku cari ya video. Nah, ini. Ih, lucu-lucu banget kan guguknya. Iya, apalagi yang itu yang nomor 2 tadi. Iya, ampun lucu Yang ini. banget. Kita nonton yang ini ya. Iya, boleh. Oke. Wah, ada iklan Selamat nih datang guys. di tutorial Maaf ya, pembayaran soalnya YouTube pajak aku nggak dengan premium. menggunakan Jadi kita e-billing nonton di dulu situs sebentar ya. pajak.go.id. Iya, Bung, nggak Oke. apa-apa, Bung. Oke. Kini santai, cukup dengan santai. 2 langkah mudah Anda dapat membayar pajak. Langkah pertama, buat kode billing. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terhubung dengan internet. Buka situs www.pajak.go.id lalu klik login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan kata sandi serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke beranda DJP online, klik pada ikon bayar kemudian klik e-billing. Data NPWP, nama, dan alamat akan terisi secara otomatis. Isikan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, dan uraian. Klik buat kode billing. Oh, ternyata pajak sekarang bisa dibayar dengan online ya? Lah, bisa, Gel. Kamu baru tahu. Iya, baru tahu tadi lihat iklan itu soalnya. Aduh. Ayo teman-teman, mungkin kita bisa bantu jelasin supaya Gel bisa lebih tahu. Oke. Yuk. Berikut penjelasannya. Budaya sadar akan pajak harus ditanamkan sejak dini kepada generasi milenial agar memiliki kesadaran akan pajak yang menjadi salah satu karakter generasi bangsa yang cinta tanah air dan bela negara melalui kesadaran melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Mengenai budaya sadar akan pajak, pajak sendiri diatur dan didasari oleh UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dari undang-undang tersebut dan juga perubahannya,
dinyatakan bahwa pembinaan masyarakat wajib pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan, baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Nah, teman-teman, generasi milenial pada era sekarang ini tentunya sangat berkaitan dengan media sosial. Karena media sosial ini bagi generasi milenial dapat dijadikan wadah untuk menuangkan berbagai inovasi dan juga ide-ide kreatif. Kemudian, generasi milenial ini dapat memanfaatkan media sosial sebagai sumber penghasilan. Contohnya adanya endorse dan juga adanya jual beli online. Dengan adanya media sosial yang bermanfaat dalam menambah penghasilan dan menciptakan penjualan atau pengusaha online, hal ini menimbulkan adanya transaksi digital. Nah, pemerintah Indonesia ini memanfaatkan transaksi digital tersebut untuk melakukan pembayaran pajak secara daring atau online dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam pembayaran pajak. Transaksi digital dapat dikenai pajak, yaitu pajak atas penghasilan atau PPh, pajak atas pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dasar-dasar atas hukum pajak-pajak tersebut adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah juga beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah diubah beberapa kali juga, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya. Dunia digital serta transaksi digital merupakan salah satu permasalahan utama dalam sistem perpajakan. Nah, sudah seharusnya pemerintah ini lebih pintar dan lebih teliti dalam mendeteksi permasalahan transaksi digital tersebut untuk dapat mencapai pajak di tahun-tahun berikutnya dari para generasi milenial. Nah, teman-teman, untuk dapat membayarkan pajak, seseorang ini terlebih dahulu harus digolongkan ke dalam wajib pajak. Di mana agar seseorang dapat digolongkan ke dalam wajib pajak harus memenuhi dua persyaratan. Syarat pertama ditinjau dari syarat secara objektif. Dalam syarat ini, agar seseorang dikatakan menjadi wajib pajak, yaitu harus memiliki penghasilan yang melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Tepatnya dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PTKP ini merupakan jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Kemudian dapat kita lihat juga dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 mengenai penyesuaian PTKP untuk wajib pajak orang pribadi dengan statusnya yang tidak kawin dan tanpa tanggungan apapun memiliki PTKP paling sedikit sebesar Rp54 juta selama setahun, atau dengan kata lain sebesar Rp4.500.000 setiap bulannya. Nah, hal tersebut berarti jika wajib pajak ini memiliki penghasilan lebih dari Rp4.500.000 setiap bulannya, maka wajib pajak tersebut harus membayarkan pajaknya sebesar PPh pasal 21 tadi. Namun, wajib pajak yang penghasilannya kurang dari nilai tersebut tetap melaporkannya dan diwajibkan dengan melampirkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT PPh. Kewajiban ini tetap berlaku sampai wajib pajak memperoleh status non-efektif atau NE dari DJP. Nah, selanjutnya, setelah memenuhi persyaratan pertama tadi, ada persyaratan kedua nih teman-teman, yaitu persyaratan secara subjektif. Dalam syarat ini, agar seseorang bisa menjadi wajib pajak, yaitu orang tersebut harus lahir dan bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Jika didasarkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa
penghasilan anak yang belum dewasa dari manapun sumber penghasilannya dan apapun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Kemudian dapat dilihat juga dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disebutkan bahwa sistem pengenaan pajak berdasarkan undang-undangnya ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan yang ekonomis, di mana artinya penghasilan atau kerugian apapun dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya ini dilakukan oleh kepala keluarga. Nah, dengan demikian artinya jika seseorang ini belum berusia 18 tahun dan juga belum menikah, dia belum dapat melakukan pembayaran pajak nih teman-teman. Oleh karena itu, jika seseorang yang berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan, nah penghasilan tersebut akan digabungkan dengan orang tua atau baik ibu maupun ayahnya nih. Nah, kemudian akan dihitung jumlah pajak terhutangnya. Namun juga apabila seseorang tersebut belum dewasa tetapi orang tuanya telah berpisah, ia menerima atau memperoleh penghasilan. Penggunaan pajaknya ini dapat digabungkan dengan pajak penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan yang sebenarnya, teman-teman. Pembayaran pajak di era revolusi 4.0 semakin canggih di mana pembayaran pajak saat ini dapat dilakukan secara daring atau online. Pembayaran pajak secara online disebut sebagai e-billing yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 05/PJ/2017. Manfaat dari adanya e-billing yaitu sebagai berikut. Pertama, tidak perlu repot membawa berkas dan antre berjam-jam di bank dan kantor pelayanan pajak karena dapat membuat kode billing atau ID billing dan bayar pajak kapan dan di mana saja. Yang kedua, dapat menghindari kesalahan pencatatan taksasi karena data yang disajikan bersifat valid karena sudah tercatat pada sistem dibandingkan dengan pencatatan pembayaran pajak secara manual. Yang ketiga, data transaksi yang dilakukan langsung terekam pada DJP secara real time sehingga menghindari resiko data hilang. Yang keempat, dapat menyetor PNBP melalui e-billing untuk memonitor status atau realisasi pembayaran. Dan yang terakhir, dapat merekam data dan setoran pajak secara mandiri. Nah, teman-teman semua, setelah kita mengetahui bersama tadi apa itu pajak online, apa itu e-billing system, dan apa sih manfaat dari adanya e-billing system ini, di sini kami juga akan memberikan tutorial atau tata cara pembayaran pajak online melalui e-billing ya teman-teman. Cara yang pertama itu pastikan akun kalian sudah terdaftar terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu cara yang kedua, kalian bisa langsung mengunjungi situs pajak.go.id. Lalu bisa langsung login ke akun Anda dengan memasukkan NPWP, password, dan kode keamanan untuk bisa login ke akun Anda masing-masing. Selanjutnya, pilih menu bayar dan klik e-billing system. Setelah mengeklik hal tersebut, maka akan muncul form surat setoran elektronik, di mana dalam form tersebut data Anda sudah otomatis terisi. Dan yang perlu kalian lakukan hanya mengubah atau mengisi pada kolom jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, uraian pajak yang dibayarkan, dan jumlah setoran kalian. Setelah merampungkan semua tadi, silakan klik simpan, lalu kalian bisa langsung cetak kode billing. Setelah kalian mendapatkan kode billing, kalian bisa langsung membayarkan pajak kalian melalui online. Tentunya harus sesuai dengan kode billing yang kalian miliki. Membayarkannya bisa melalui kantor pos, ATM, m-banking, dan fasilitas lain yang tersedia dalam situs tersebut. Nah, gimana Gel? Udah ngerti dan tahu juga kan soal pembayaran pajak online ini? Udah banget sih tadi. Thank you banget ya teman-teman udah bantu ngejelasin. Sama-sama, Sama-sama. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu pajak itu adalah salah satu inovasi yang dikeluarin oleh pemerintah dan bertujuan untuk memudahkan rakyat Indonesia, terutama kita sebagai generasi milenial yang bergantung banget dengan adanya sosial media ini. Ya, walaupun ada beberapa kendala sih, pemerintah tetapi harusnya dapat mengatasi permasalahan itu dan bakal memperbaiki dan meningkatkan sistem pembayaran pajak online sih sebetulnya.
Nah, jadi kita sebagai generasi muda wajib untuk taat membayar pajak. Karena membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia. Dan juga nih teman-teman, karena pembayaran online itu adalah fasilitas dan juga layanan dari pemerintah, maka kita sebagai warga negara juga harus memakai fasilitas dan juga layanan tersebut dengan baik. Nah, jadi jangan lupa bayar pajak ya. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.